Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Marobi dari manajemen semester 5 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang proposal saya, di mana proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode riset yang diampu oleh dosen Ibu Retno. Di sini saya mengangkat proposal yang berjudul Pengaruh Keterampilan Entrepreneur Terhadap Keberhasilan Usaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini ada beberapa poin, yakni poin pertama bab 1 pendahuluan. Pendahuluan yang A adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satunya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi atau suatu negara, apakah perekonomian suatu negara tersebut berkembang atau lambat atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat di negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil presentasinya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Tingkat kewirausahaan nasional menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan publik karena merupakan ukuran pembangunan ekonomi suatu negara. Pada Maret 2017, melalui siaran pers, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diberitakan bahwa rasio wirausaha Indonesia naik menjadi 3,1%. Yang hanya diperhitungkan pelaku usaha non pertanian, sedangkan pada tahun sebelumnya 2013 sampai 2014 dinyatakan rasio wirausaha hanya 1,67%. Salah satu inisiasi penelitian kewirausahaan global dilakukan oleh Konsorsium Global Entrepreneurship Monitor atau disingkat sebagai GIM. Konsorsium GEM ini merupakan jaringan global mencakup lebih dari 100 negara yang melakukan penelitian kewirausahaan dengan sebuah model kewirausahaan model GIM. Model GIM menghasilkan indikator kewirausahaan baik pada level individu maupun nasional yang dapat diperbandingkan antar negara. Saat ini indikator model GIM menjadi acuan utama organisasi internasional seperti United Nations, World Bank, World Economic Forum, dan OECD. Menurut BPS 2016, rasio wirausaha Indonesia sebesar 3,1% dari jumlah penduduk sebanyak 225 juta orang. Jumlah wirausahawan yang mandiri dan sukses nantinya dapat menjadi lokomotif ekonomi Indonesia yang mampu mengatasi tingkat pengangguran pasif maupun aktif dan pada akhirnya mampu mengatasi tingkat kemiskinan yang absolut dan permanen. Menurut BPS 2018, jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas naik sebesar 1,13% dibandingkan Februari tahun 2017, dari 5,18% menjadi 6,31%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarjana lulusan perguruan tinggi tidak bisa sekedar mengandalkan ijazah untuk mencari pekerjaan, namun dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan yang memiliki. Agar dapat mencari lapangan kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya, salah satu alternatif mengatasi masalah tersebut adalah dengan menanamkan jiwa wirausaha sejak dini yang nantinya akan membentuk kepribadian seseorang untuk berorientasi hanya sebagai karyawan saja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Solusi dari pengangguran adalah berwirausaha. Pentingnya keterampilan entrepreneur sejak dini nanti akan merubah mindset para entrepreneur untuk lebih produktif. Menurut franchise tahun 2011,
suksesnya wirausaha adalah satunya dikarenakan adalah manajer yang kompeten dengan tingkat keterampilan wirausaha yang tinggi. Rianti dalam Handriani tahun 2019 entrepreneurial skill berkaitan dengan kemampuan mengubah suatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian, seorang entrepreneur harus tetap berlandaskan pada kemampuannya menerapkan fungsi manajemen agar usaha yang dijalankan tetap berhasil. Menurut Harris tahun 2008, pengetahuan wirausahaan adalah dasar dari sumber daya kewirausahaan yang terdapat dalam diri individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Skill atau keterampilan yang harus dimiliki wirausaha adalah, di sini ada beberapa poin. Poin pertama, managerial skill. Seorang wirausahawan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Poin yang kedua, conceptual skill. Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha yang sukses. Poin ketiga, human skill. Wirausaha dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain karena ini merupakan modal keterampilan yang sangat mendukung menuju keberhasilan usaha. Poin nomor 4, decision making skill. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Poin terakhir, poin kelima, time management skill. Pada pakar psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber stres adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember telah dibekali pengetahuan kewirausahaan menurut prasurvei yang peneliti lakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Terlihat sekali manfaat dari proses mempelajari pengetahuan kewirausahaan, dan mahasiswa juga sering mengikuti event kewirausahaan sehingga banyak sekali mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha. Contohnya di sini di UNMU sendiri ada beberapa kegiatan tentang pengetahuan wirausaha, contohnya seperti PKM dan sebagainya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah managerial skill, conceptual skill, human skill, decision skill, dan time managerial skill secara serempak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang kedua, apakah managerial skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang ketiga, apakah conceptual skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan keempat, apakah human skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kelima, apakah decision making skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Apakah time managerial skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Tinjauan penelitian. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, untuk mengetahui pengertian managerial skill, conceptual skill, human skill, decision skill, time management skill secara serempak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Poin kedua, untuk mengetahui pengaruh managerial skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Poin ketiga,
untuk mengetahui konseptual skill secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Poin keempat, untuk mengetahui pengaruh human skill secara parsial untuk mengetahui terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh decision skill terhadap parsial berpengaruh keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh time managerial skill terhadap parsial berpengaruh keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini ada juga manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemilik usaha sebagai informasi dan masukan untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir dan pembuatan skripsi. Dan yang poin ketiga, bagi peneliti lain sebagai referensi untuk nantinya memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian pada masa yang akan datang. Kita menginjak bab kedua, tinjauan pustaka. Kewirausahaan. Wirakusumo dalam Rozak 2015 mengatakan bahwa istilah kewirausahaan merupakan terjemahan dari kata entrepreneurship yang diartikan sebagai the backbone economy atau syarat pusat perekonomian, atau sebagai tailbone economy, pengendali perekonomian suatu bangsa. Alifuddin dan Rozak 2015, kewirausahaan merupakan gabungan kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Dalimonte tahun 2017 menyatakan kewirausahaan merupakan suatu ilmu yang dapat dipelajari berkaitan dengan nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Tujuan utama dari kewirausahaan adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Menurut Dalimonte tahun 2017, wirausaha adalah seseorang yang melaksanakan pengolahan sumber daya yang ada untuk menjadikan produk atau jasa yang memiliki nilai tinggi dan mempunyai prospek jangka panjang yang mempengaruhi keuntungan. Menurut Saiman 2014, berwirausahaan merupakan suatu penciptaan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, uang, dan bahan-bahan atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik. Menurut Daryanto 2012, berkewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Suryana 2013, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan yang inovatif demi terciptanya peluang. Menurut Haris dalam Saiman 2014, kewirausahaan dapat didefinisikan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan ekonom, yang kedua pendekatan psikolog, dan yang ketiga pendekatan seorang pebisnis. Menurut Sudaryono 2011, nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan menghasilkan barang dan jasa sehingga lebih efisien memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada dan menemukan cara untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Kesimpulan dari teori yang sudah saya jelaskan, seseorang kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi dan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru
dan berbeda juga memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi mengembangkan usaha pada tahap mengalami penurunan untuk membangkitkan kembali usaha tersebut dan menghasilkan keuntungan juga di masa depan yang akan datang. Kita masuk pada bab berikutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga untuk membuktikan kebenarannya dari hipotesis tersebut dibutuhkan pengujian lebih lanjut secara empiris sebagai berikut. Yang pertama, managerial skill, conceptual skill, human skill, decision skill, dan time managerial skill secara serempak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kedua, managerial skill secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, conceptual skill secara parsial berpengaruh terhadap positif dan signifikan keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang keempat, human skill secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang keempat, decision making skill secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang terakhir, time managerial skill secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Kita memasuki bab ketiga, di mana bab ketiga ini metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis dilihat dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiono 2017, penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal ini dapat dilakukan dan dilihat dari variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini, yaitu variabel keberhasilan entrepreneur yang meliputi managerial skill, conceptual skill, human skill, decision making skill, time managerial skill. Secara terkait variabel tersebut adalah keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, dan pada waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2021. Batasan operasional. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah menjadi dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan untuk timbulnya variabel dependent. Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Rupanya di sini saling berkaitan dan saling terikat untuk variabel-variabel tersebut. Yang kita masuk ke teori atau materi berikutnya, operasionalisasi variabel. Tujuan utama pemberian operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti dan memspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti. Di sini ada tabel yang sudah saya cantumkan pada proposal saya. Dan juga skala pengukuran variabel. Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang untuk sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Untuk skala pengukuran variabel, di sini juga ada tabel yang sudah saya cantumkan di proposal saya.
Kita masuk ke poin berikutnya. Populasi. Menurut Sugiono 2017 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi objek untuk mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipengaruhi, untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan populasi merupakan tahapan penting dari dalam penelitian. Adapun populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember yang mempunyai usaha yang kurang lebihnya belum saya survei dikarenakan terdapat COVID juga di kampus saya dan beberapa mahasiswa pun juga tidak melakukan kelas offline di sini. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak sehingga peneliti harus mengambil sampel yang responsif dapat mewakili. Poin berikutnya, jenis data penelitian. Di sini ada dua data penelitian, yakni data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau sesuatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk dikumpulkan atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Metode pengumpulan data. Di sini saya menjatuhkan 3 metode. Yang pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan tujuan melihat secara langsung usaha yang diteliti kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kedua, wawancara atau interview, pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab yang langsung kepada responden yang diteliti, yaitu kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang terakhir, kuesioner, yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada entrepreneur pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Uji Validitas menurut Sugiono 2017 menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Valid menunjukkan derajat ketetapan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Di sini masuk bab terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, managerial skill, conceptual skill, human skill, decision making skill, dan time managerial skill secara serempak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kedua, managerial skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, conceptual skill berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang keempat, human skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kelima, decision making skill berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Yang keenam, time managerial skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk sarannya di sini ada beberapa poin dari saya. Poin yang pertama, bagi Universitas Muhammadiyah Jember lebih peka melirik fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa sebagai acuan dalam keberhasilan berwirausaha.
sehingga tercipta kesinambungan materi yang diajarkan dengan keadaan nyata yang dihadapi mahasiswa, terkhusus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Poin yang kedua, bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas secara teoritis dan praktis. Poin ketiga, bagi mahasiswa khususnya yang mempunyai bisnis atau usaha untuk lebih memperhatikan keterampilan dalam berwirausaha. Faktor penentu keberhasilan usaha pada dasarnya adalah cerminan dari kemampuan usaha, sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh keterampilan usaha yang tercermin diantaranya meliputi managerial skill, conceptual skill, human skill, decision skill, making skill, time managerial skill. Di sini saya sudah cantumkan untuk daftar pustakanya secara detail, sudah saya cantumkan di proposal saya, dan juga di sini ada daftar lampiran atau kuesioner tentang saya pribadi tentang proposal saya sendiri. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen pengampu saya, dosen Bu Retno. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang baik dan kurang berkenan dan juga tidak sesuai dengan proposal saya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya Muhammad Maulana Marobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.